Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Mahendra, PGSD 2A STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Strategi Penanganan Siswa Lamban Belajar SDN Negeri 2 Kebon Dalem, Tegalwaru Pacitan. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pendidikan menjadi hak asasi bagi warganya, maka pendidikan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya anak-anak dalam usia pendidikan, tanpa terkecuali anak yang mengalami lamban belajar atau slow learning. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu, baik warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, ataupun sosial. Sehingga dengan negara memberikan kebijakan tersebut, sehingga mewujudkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakatnya, sehingga diharapkan warga negara mendapatkan pendidikan yang baik dan adil sehingga bisa menjadi generasi penerus yang berkompeten di bidangnya. Terkait dengan penanganan siswa slow learning atau lamban belajar pada sekolah normal bukan suatu hal yang mudah. Seorang guru perlu menggunakan metode khusus dan ekstra sabar, ekstra teliti dan terampil dalam menangani anak tersebut. Supaya apa? Supaya anak tersebut mudah mengingat apa yang telah diberikan oleh seorang guru kepada anak tersebut, sehingga anak yang mengalami lamban belajar atau slow learning tersebut, sifat dari emosionalnya itu tidak gampang terusik, atau mereka bisa nyaman dari pembelajaran yang guru bawakan untuk anak tersebut. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dari guru, dari kepala sekolah dalam menangani siswa lamban belajar, atau strategi dalam mengelola kelas normal yang terdapat anak yang mengalami lamban belajar dan slow learning seperti itu, untuk supaya bisa dikembangkan, untuk ditingkatkan sebagaimana agar tetap bisa bersaing dan bisa tetap meningkatkan kemampuan berpikir dari anak-anak yang mengalami lamban belajar atau slow learning tersebut. Kemudian di sini ada 3 rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu strategi penanganan siswa slow learning di SDN 2 Kebon Dalem, dan yang kedua adalah penyebab dan hambatan siswa slow learning di SDN Kebon Dalem. Dan yang ketiga yaitu hasil yang telah dicapai oleh siswa SDN Kebon Dalem mengenai strategi guru yang telah diberikan. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Poin pertama yaitu strategi penanganan siswa slow learning di SDN 2 Kebon Dalem. Dalam penanganan siswa slow learning di dalam kelas normal, dan terdapat banyak anak normal dan terdapat juga anak yang mengalami siswa lamban belajar, guru melakukan beberapa penanganan ataupun strategi yang diberikan kepada anak tersebut. Salah satunya yaitu yang pertama adalah melakukan pengulangan materi yang dilakukan oleh guru kelas. Nah, dalam
hal ini guru kelas memberikan pengulangan materi. Istilahnya dalam hal itu siswa yang mengalami lamban belajar tersebut diberikan materi yang khusus ataupun yang harus diberikan kepada anak tersebut dengan porsi yang pas seperti itu. Sehingga dalam hal tersebut guru harus bisa menyikapi dari satu persatu siswa yang ada di dalam kelas, khususnya pada anak yang mengalami lamban belajar atau slow learning. Kemudian pemerataan tempat duduk oleh guru kelas. Nah, dalam hal ini guru kelas sangat berperan dalam pemerataan tempat duduk oleh guru kelas tersebut. Pemerataan tempat duduk itu maksudnya guru kelas sudah menyepakati bahwasanya siapa yang datang pagi atau datang lebih awal, dia berhak duduk yang paling depan. Nah, seperti itu. Di SDN Kebon Dalem 2 itu guru kelasnya sudah mensepakati dengan muridnya, sudah mensepakati bahwasannya siapa yang bangun pagi terus bisa datang lebih awal bisa mendapat tempat duduk yang paling depan. Dalam hal ini siswa yang duduknya paling depan bisa memperhatikan guru dan guru lebih bisa fokus kepada yang depan dan materinya, sehingga yang duduk paling depan itu bisa mendapat istilahnya lebih jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada metode Sibilang. Metode Sibilang itu adalah siapa cepat boleh pulang. Jadi istilahnya seperti tebak-tebakan. Namun dalam kelas yang saya temui kemarin, yang saya teliti kemarin, terkait dengan tebak-tebakan ini, guru memberikan tebak-tebakan yang umum. Jadi siswa yang mengalami lamban belajar, siswa yang normal itu pun juga sama-sama mengetahui. Misalnya cuma dari bahasa krama, bahasa Jawa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penerapan bahasa yang halus kepada anak, sehingga bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua anak seperti itu. Dalam hal ini guru menerapkan bahasa yang halus kepada anak, sehingga dalam pembelajaran anak itu anak tidak gampang terusik ataupun anak menjadi nyaman dalam pembelajaran serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Keberhasilan untuk mendidik seorang anak yang lamban belajar itu juga tidak terlepas dari orang tua siswa sendiri. Karena jika dalam hal pendidikan di sekolah itu kuat, namun dalam hal pendidikan di rumah itu kurang, itu bisa juga mempengaruhi dari berkembangnya anak yang mengalami lamban belajar seperti itu. Sehingga dalam pendidikan yang ada di sekolah maupun pendidikan dari rumah, khususnya orang tua sendiri, itu harus seimbang seperti itu. Kemudian ada penyebab dan hambatan penanganan siswa slow learning. Nah, di sini ada 4 kemarin yang saya tangkap dari penelitian yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah bullying dari kakak kelas. Istilahnya dalam anak SD zaman sekarang itu kakak kelas itu lebih berani dan lebih berkuasa, istilahnya seperti itu, pada adik-adik kelasnya, sehingga tanpa pengetahuan guru ataupun pengetahuan orang tua siswa, kakak kelas itu biasanya gampang membuli ataupun memberikan kata-kata yang kurang baik bagi adik-adik kelasnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah sifat emosional anak labil. Ya, terkhusus untuk anak SD itu emosionalnya juga masih labil karena juga masih dini serta masih awam dalam hal pendidikan dan yang lainnya, sehingga sifat emosional anak menjadi labil. Jadi seorang guru harus bisa menerapkan suatu keadaan yang baik dan nyaman bagi anak didiknya. Yang ketiga adalah sifat yang wajar dilakukan oleh anak SD, yaitu jahil dan gaduh seperti itu. Kadang ada seorang teman yang mencuri bukunya, ada yang mengambil bukunya, ada yang menjahili temannya ataupun gaduh, berkelahi seperti itu sudah biasa.
namun juga saya masukkan ke dalam penghambat dalam penanganan siswa slow learning seperti itu. Kadang siswa slow learning itu dijahili oleh temannya, seperti itu ada. Yang keempat adalah kurang pengawasan dari orang tua. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya penanganan dari orang tua itu juga harus seimbang dari kegiatan yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini pengawasan orang tua juga menjadi hambatan dalam penanganan siswa slow learning yang ada di SD. Karena di rumah itu juga harus perlu pendidikan yang baik dari orang tuanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah hasil yang telah dicapai dari strategi yang telah dilakukan oleh guru SDN 2 Kebun Dalem tersebut. Yang pertama yaitu terkait dengan pencapaian akademik yang telah dicapai dari strategi yang telah digunakan. Pencapaian akademik yang dilihat dari berbagai perubahan ranking di kelas mulai mengalami perubahan dan persaingan yang ketat. Nah, khususnya dari penerapan strategi-strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh guru itu membuahkan hasil, yaitu dalam akademik ranking di kelas itu semakin banyak persaingan. Nah, istilahnya dalam hal ini siswa itu sudah paham dan saya harus juara satu, saya harus bisa mendapatkan ranking 1, seperti itu. Istilahnya sudah paham dan saling memburu ranking 1, dan dari bidang akademiknya itu pun lebih naik, seperti itu. Dan yang kedua adalah memiliki kecakapan dan keterampilan yang baik meskipun perlu pendampingan yang lebih dekat. Nah, dalam hal ini siswa yang akademiknya kurang namun dalam hal lain seperti keterampilan maupun non-akademik itu memiliki kelebihan seperti menggambar ataupun menyanyi, seperti itu memiliki sifat yang sangat pede, sifat dalam menggambar itu suka dan juga bagus, itu ada dalam SDN SD Negeri 2 Kebun Dalem kemarin. Nah, dalam hal ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Sekolah memiliki peranan penting dalam keberhasilan peserta didik. Sekolah adalah wadah yang harus mampu menampung segala bentuk dan karakter peserta didik. Tidak terlepas anak yang mengalami lamban belajar, strategi yang dilakukan guru terhadap siswa lamban belajar dalam pembelajaran adalah melakukan sistem penanganan khusus kepada anak tersebut dengan cara memberikan porsi tugas yang cukup pada anak tersebut, tidak harus disamakan dengan anak normal lainnya, serta menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid tersebut. Nah, dalam hal kesimpulan ini khususnya seorang guru itu memiliki peranan penting dan juga sekolahnya. Untuk sekolah normal itu memang harus bisa istilahnya menerima untuk anak yang seharusnya tidak harus ditempatkan di sekolah inklusi, seharusnya ditempatkan di inklusi, tetapi sekolah normal tidak bisa menolak adanya siswa tersebut, sehingga seorang guru yang sebagai fasilitator utama itu harus bisa melakukan strategi yang baik bagi khususnya untuk anak yang mengalami lamban belajar. Dengan cara apa? Ya seperti tadi, memberikan tugas porsi yang cukup, menambah materi, menambah waktu belajar, serta menyampaikan dengan bahasa halus supaya anaknya menjadi nyaman, serta juga menjalin kerjasama yang baik dengan wali murid, terutama anak yang mengalami slow learning atau lamban belajar tersebut. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Ini sudah sampai di penghujung presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari Mahendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.